saya dari Universitas Muhammadiyah Malang, Fakultas Hukum. Di sini saya akan melakukan wawancara dengan salah satu ketua DPRD Kota Malang. Nah, pasti penasaran kan? Yuk ikutin video saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan saya Sultan Adi Suratra, dan saya sudah bersama Bapak DPR dari Pujon. Mohon perkenalkan diri, Pak. Saya Sodikul Amin, pelaksana tugas Ketua DPRD Kabupaten Malang. Ya Pak, di sini saya akan bertanya kepada Bapak, ada pertanyaan. Yang pertama, bagaimana sejarah hak asasi manusia di Indonesia? Yang kedua, bagaimana pendapat Bapak mengenai perlindungan hak asasi manusia di Indonesia? Baik, terima kasih Mas Sultan. Ya Pak. Sebelum saya memberikan sedikit gambaran terkait dengan hak asasi manusia, jadi perlu saya sampaikan bahwa hak asasi itu adalah hak yang sangat dasar, hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia. Artinya ini hak yang memang secara kodrati sudah takdir ini diberikan oleh Allah Sang Pencipta. Kemudian terkait dengan sejarah perjalanan pengakuan atau perlindungan hak asasi manusia di Indonesia dimulai kapan? Ini kalau kita runut kita kembali ke sejarah perjalanan bangsa Indonesia, maka pada tanggal 17 Agustus 1945 sejak diproklamirkan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu merupakan tonggak awal pelaksanaan hak asasi manusia khususnya bagi bangsa Indonesia. Artinya apa? Kita lepas dari penjajahan, ya kan? Artinya kita sebagai bangsa ini mempunyai hak untuk merdeka. Nah, itu menjadi tonggak awal. Kemudian bagaimana implementasi setelah Indonesia merdeka? Nah, itu maka diatur dalam konstitusi kita. Konstitusi dasar itu Pancasila, ya kan? Iya, Pak. Jadi artinya falsafah bangsa kita adalah bangsa Indonesia ini adalah Pancasila. Mulai sila pertama kita ketuhanan yang Maha Esa, artinya di situ kita dilindungi hak-hak kita sebagai warga negara untuk melaksanakan, menjalankan agama dan kepercayaan kita. Nah, ini hak dasar kita juga, ya kan? Kemudian sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya kan? Artinya kita sebagai bangsa, sebagai manusia tentu harus diperlakukan secara adil dan dijaga martabat kita. Itu. Kemudian sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sama, di situ juga merupakan hak-hak dasar kita di situ. Terakhir adalah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya kita sebagai bangsa, sebagai warga negara mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan keadilan. Nah, di situ. Maka rumusan ini menjadi fondasi bagaimana penegakan, perlindungan dan penegakan atas hak asasi manusia khususnya di Indonesia. Kemudian terkait dengan bagaimana penegakan hukum hak asasi manusia di Indonesia, ini mengalami
dinamika tentunya. Jadi mulai Orde Lama, Orde Baru sampai era reformasi saat ini. Ya, maka di situ diterangkan dalam setelah Pancasila, kemudian dalam Undang-Undang Dasar Negara 1945, mulai pasal, seingat saya pasal 18 sampai pasal 34 ya, kurang lebih begitu. Itu juga memuat tentang hak-hak dasar warga negara yang memang harus dilindungi, kaitannya dengan hak asasi. Jadi sekali lagi, hak asasi itu adalah hak dasar yang memang dimiliki oleh setiap manusia, yang itu tanpa ada pengakuan dari siapapun. Jadi memang secara kodrati sudah ditakdirkan oleh Sang Pencipta. Gitu, Mas. Ya. Terima kasih, Pak. Jawaban yang membantu sekali, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika mengganggu waktu Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadilah wawancaranya seru sekali kan? Ya udahlah ya, apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.